Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, Salam. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Andriana Maisak Jaluhu, Pendeta Pelum GPIB yang saat ini ditempatkan di Gereja Pouk Jemaat Wawudula, Luwu Timur. Sebelum kita kembali membaca firman Tuhan dalam Night Call edisi 9 Agustus 2024, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu kalau sampai saat ini kami masih dipelihara oleh-Mu. Kami akan beristirahat Tuhan. Sebelumnya kami hendak merenungkan firman Tuhan. Tuntunlah kami oleh Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan terus ada dan menuntun hidup kami dalam iman dan percaya kepada-Mu. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Keluaran pasal 16 ayat 25 sampai dengan 27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menghayati firman Tuhan dalam sebuah tema menguduskan hari Sabat, tanda menghormati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ini kita membaca firman Tuhan yang menceritakan bagaimana Allah membebaskan umatnya Israel dari Mesir dan menyertai mereka, memelihara mereka selama pengembaraan di padang gurun. Dalam ayat sebelumnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dijelaskan bahwa pada hari yang ke-15, pada bulan yang kedua, ya, sejak orang-orang Israel keluar dari Mesir, mereka bersungut-sungut tentang makanan kepada Tuhan. Allah kemudian memberikan roti yang diberi nama manna pada pagi hari dan burung puyuh pada waktu petang. Aturan Tuhan jelas bahwa setiap orang memungut menurut keperluannya. 1 gomer per jiwa, kira-kira 3,6 liter ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan seorang pun tidak boleh meninggalkan manna itu sampai pagi. Menarik saudaraku sahabat GPIB, bahwa di ayat 22 pada hari ke-6 mereka memungut 2 kali lipat untuk tiap orang. Lalu mereka pergi memberitahukan kepada Musa. Mereka seolah mengetahui tentang peraturan hari Sabat, tetapi mungkin mereka juga khawatir kalau makanan yang mereka kumpulkan lebih itu menjadi busuk jika mereka menyimpannya seperti yang pernah terjadi di ayat 20. Musa kemudian menyampaikan maksud Tuhan bahwa besok, yakni hari ke-7, menjadi hari perhentian penuh Sabat yang kudus bagi Tuhan. Roti yang telah mereka pungut itu mereka harus olah, baik dimasak maupun dibakar, dan membiarkan lebihnya disimpan sampai pagi. Ketika mereka melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan, yang terjadi adalah keesokan harinya roti itu tidak menjadi busuk. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita baca saat ini, di ayat 26 dituliskan bahwa Musa menyuruh orang Israel untuk memakan roti
yang lebih tadi yang mereka telah simpan di hari yang ke-6. Sebab hari ke-7 ada Sabat untuk Tuhan. Karena itu Allah tidak memberikan roti pada hari Sabat dan mereka tidak akan mendapatnya di padang. Saudaraku, ini menunjukkan bahwa mana yang mereka pungut, mana yang diberikan kepada mereka tidak dihasilkan secara alamiah, melainkan oleh keajaiban kuasa Allah. Allah sanggup mencurahkan mana hingga berlipat ganda, namun berkuasa untuk menghentikannya sesuai kehendaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat GPIB, peraturan hari Sabat untuk beristirahat, tidak mengumpulkan manna adalah kehendak dan perintah Tuhan yang disampaikan kepada umat Israel untuk mereka taati. Dengan mematuhi perintah itu, umat Israel membuktikan diri mereka menghormati Allah dan percaya penuh pada pemeliharaannya. 2 kali Musa mengulang tentang betapa pentingnya hari Sabat itu. Dan mereka harus menghormatinya sebagai tanda kepatuhan mereka kepada Tuhan. 2 kali pun Musa menjelaskan bahwa manna tidak akan mereka dapatkan, sebab roti itu tidak ada pada hari Sabat. Sayangnya saudaraku, di ayat 27 pembacaan kita saat ini dituliskan bahwa ada dari bangsa Israel yang keluar memungut manna, dan benar saja ya, mereka tidak mendapatnya. Mereka tidak percaya pada penetapan Tuhan sehingga mencoba mengatur hidup dengan cara mereka sendiri. Mereka telah melihat, saudaraku, bagaimana manna yang dibiarkan pada hari ke-6 itu tidak menjadi busuk dan berulat pada hari ke-7. Tetapi peristiwa itu sepertinya dilupakan begitu saja. Dan mereka mencari manna yang lain sesuai harapan mereka. Dan akhirnya mereka tidak mendapatkan manna itu. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan saat ini, kita diingatkan tentang beberapa hal, yaitu pertama, Tuhan berkuasa melipat gandakan berkat dan menghentikan berkat. Makanan adalah kebutuhan penting bagi hidup kita, di samping hal yang lain. Dan Tuhan tahu, Tuhan peduli tentang apa yang kita perlukan. Terlebih itu, saudaraku, sahabat GPIB, Dia sanggup memberikan sesuai keperluan kita. Sebab tidak ada yang mustahil dalam hidup orang percaya ketika Allah menghendakinya. Sebab itu hal yang kedua, kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Jangan khawatir tentang hidup ini, melainkan percayalah kepada Tuhan. Allah kita adalah Allah yang sanggup memelihara kita. Saudaraku, kekhawatiran tidak akan menambah jalan hidup kita. Tidak akan memperpanjang usia dan menambah berkat dari Tuhan. Justru kekhawatiran akan membungkukkan orang. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran akan melemahkan fisik dan jiwa kita. Usaha dan jerih payah kita akan sia-sia jika kita mendasarkannya pada kekuatan diri kita. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Percayalah, saudaraku, berkat dari Tuhan, jika itu dianugerahkan bagi kita, tidak akan hilang dan busuk. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar untuk menguduskan hari Sabat bagi Tuhan. Sebagai pengikut Kristus,
Hari perhentian kita bukan jatuh pada hari Sabat, melainkan hari Minggu, hari pertama. Hari Minggu adalah perayaan iman atas kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan atas hari Sabat. Di hari ini, di hari Minggu, di hari kemenangan Tuhan Yesus yang bangkit mengalahkan maut, kita memperoleh kembali kekuatan oleh Dia, Juru Selamat yang telah menang di dalam dan melalui firman-Nya. Dalam merayakan hari Sabat, kita semua diingatkan tentang pemeliharaan Tuhan selama 6 hari yang sudah kita nikmati. Sekaligus menjadi bukti iman bahwa kita tidak takluk di bawah kendali perkara duniawi, melainkan pada kendali Allah yang penuh kuasa. Mari saudaraku, kita memberi waktu bagi Tuhan. Kita menguduskan hari perhentian sebagai cara kita untuk mensyukuri kebaikan Tuhan dan memperoleh kembali kekuatan darinya untuk berkarya dengan optimal di hari selanjutnya. Biarlah kita yang diberkati Tuhan saat ini, malam hari ini, boleh terus melakukan firman-Nya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami renungkan. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu, agar kami boleh beristirahat dalam damai sejahtera, dan dalam pengasihan Tuhan, esok hari boleh kami nikmati dengan kasih karunia Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, ampuni segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.